kalau seandainya saja aku punya waktu buat kamu, aku bisa pijetin kamu. Iya. Aku benar-benar kecewa sama suami. Kenapa sih dia nggak mau terus terang sama aku? Semenjak Johan dapat kenaikan pangkat di kantornya, pelan-pelan sikap Johan kepadaku mulai berubah. Dia jadi sering pulang malam dan perhatian dia ke keluarga jadi semakin berkurang. Kondisinya yang pulang dalam keadaan capek membuat kehidupan seksual kami gak harmonis lagi. Johan jarang memberikan nafkah batin kepadaku. Sampai akhirnya aku memberanikan diri buat ngajak dia ngobrol dari hati ke hati. Aku tuh cuma pengen tahu perasaan dia. Karena jujur aja, aku heran tiap kali dia mencoba memberi alasan padaku. Baru pulang, Mas. Enggak, kamu lihat sendiri kan? Mas, kenapa sih tiap hari pulang malam? Aku tuh kerja sama orang. Jadi kalau misalnya aku disuruh lembur, aku harus lembur. Iya, Mas, aku tahu, tapi iya, maksudku kan aku ngomong kayak gini buat hubungan kita, buat kebaikan hubungan kita, Mas. Kita perlu banyak waktu buat berdua kayak dulu lagi pergi berdua. Mas ngerti kan maksudku? Lama-lama aku merhatiin kamu kayak emak-emak yang takut anaknya pulang malam ya. Mas, aku bukan bawel. Ini bener-bener buat kita. Aku langsung tidur aja. Mas, kita belum selesai ngobrol. Apalagi Curigaan demi kecurigaan yang membuat rasa percaya di dalam diri Agnes semakin memudar. Lalu, apakah yang akan dilakukan oleh Agnes untuk mengobati rasa keingintahuannya? Dan mampukah dia mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti dulu lagi? Rasa penasaranku akhirnya mendorongku untuk ngikutin kegiatan Johan. Waktu itu memang hari libur. Tapi Johan pamit katanya mau ada meeting sama klien. Aku pikir ini kesempatanku buat cari tahu kegiatan Johan kan. Aku ikutin dia. Aku nggak peduli lagi dengan risikonya. Sampai akhirnya aku ada di sebuah kafe. Aku kan kangen sama kamu. Ya kamu tahu lah. Kita jarang ketemu. Oh, gimana? ada yang kangen rupanya ini. Ya Tuhan, itu pria yang pernah datang ke rumahku sambil marah-marah dulu. Aku bingung. Mau apa Johan sama pria itu? Aku coba sabar dan nahan emosiku. Ya kalau seandainya saja aku punya waktu buat kamu, aku bisa pijetin kamu. Iya.
Bukan itu aja. Sikap suamiku bisa berubah jadi mesra banget sama pria itu. Agnes harus dihadapkan pada sebuah kondisi yang sangat pahit. Bukan saja dia tidak bisa mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti semula, Agnes juga harus dihadapkan pada sebuah kenyataan baru bahwa suaminya merupakan seorang bisex. Pemirsa, Tuhan tidak pernah menguji umatnya di luar batas kemampuan kita. Percayalah, apa yang akan terjadi pada kita pada akhirnya akan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Aku bener-bener syok. Sumpah. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku bener-bener kecewa. Aku marah. Selama ini suamiku berselingkuh. Dan yang bikin aku terpukul lagi, ternyata suamiku berselingkuh dengan sesama jenis. Ini benar-benar gila. Ternyata suamiku seorang bisex. Iya. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus minta cerai dengan suamiku? Johan, ada yang mau aku omongin sama Johan. Mas, dengerin aku, Mas. Iya, aku dengerin kamu. Aku tuh ngerasain banget Mas Johan udah gak pernah ada waktu buat aku, buat kita. Tiap hari Mas Johan cuma kerja sampai larut, habis itu tidur, gak pernah ada waktu ngobrol sama aku kan. Mas Johan tuh gak pernah peduli sama aku. Terus mau kamu apa? Kita bisa, Mas. Aku tuh ngerasa Mas Johan tuh beda sama Johan yang dulu waktu awal kita nikah, Mas. Mas Johan udah gak sayang sama aku kan. Aku mau kita cerai. Cerai. Ataukah aku harus mempertahankan keluarga ini?